Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Finda Putri dari semester 3 S1 Kimia dengan NPM 2023 Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar teknologi informasi. Pengertian teknologi informasi, dan saya juga akan menjelaskan tentang sejarah, fungsi, serta manfaat teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih itu teknologi informasi? Teknologi informasi adalah penggunaan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan infrastruktur untuk menyimpan, memproses, serta menyebarkan data. Teknologi informasi ini mencakup semua teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi, manajemen data, dan memproses informasi dalam berbagai bentuk. Kemudian, sejarah teknologi informasi komunikasi. Sejarah pertama terdapat pada generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Komputer masih menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan drum untuk magnetik sebagai kartu memori. Kemudian generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963, penggunaan transistor menggunakan tabung vakum. Kemudian pada generasi ketiga tahun 1964 sampai 1971, menggunakan sirkuit terpadu untuk membuatkan komputer yang lebih kecil dan efisien. Kemudian pada generasi keempat, pada tahun 71 sampai sekarang, penggunaan yang memungkinkan untuk komputer menjadi lebih cepat, lebih kecil, serta lebih murah. Kemudian generasi kelima yaitu masa depan, berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan dan komputasi kuantum. Ini adalah timeline of communication. Timeline of communication itu bisa disebut juga dengan masa waktu komunikasi, menjelaskan tentang perkembangan alat komunikasi dari waktu ke waktu. Di sini terlihat dalam timeline tersebut ada postal system, yaitu sistem pos yang mengirim pesan tertulis melalui surat, kemudian ada typewriters, yaitu mesin ketik, kemudian ada telepon yang mempermudah komunikasi jarak jauh melalui suara, terus ada television berfungsi sebagai alat komunikasi dan menyebarkan informasi secara visual dan audio. Kemudian ada internet yang menghubungkan dunia global dan memungkinkan komunikasi secara instan. Kemudian ada radio, telegraf, kamera, personal komputer, ada telepon. Itu semua digunakan untuk komunikasi jarak jauh dan dapat digunakan untuk menangkap gambar visual, kemudian digunakan sebagai sarana komunikasi. Nah, timeline ini juga menunjukkan bahwa bagaimana teknologi informasi komunikasi ini berkembang dari yang bersifat fisik dan manual menuju era digital yang lebih cepat dan global. Fungsi dari teknologi informasi dan komunikasi yaitu ada manajemen informasi, yaitu dapat menyimpan, memproses, dan mengelola data untuk kebutuhan organisasi atau individu. Kemudian komunikasi yaitu dapat memfasilitasi pertukaran informasi melalui email, media sosial, konferensi video, atau teknologi lainnya. Kemudian ada automasi proses bisnis, yaitu mengotomatiskan pekerjaan manual sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien. Kemudian ada pengambilan keputusan, yaitu dapat membantu secara analisa data besar dan menghasilkan laporan untuk mendukung pengambilan keputusan yang strategis. Ini adalah manfaat dari teknologi informasi, yaitu dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam melakukan tugas, memungkinkan akses informasi kapan saja dan dari mana saja melalui internet, meningkatkan kerjasama antara tim baik secara global maupun lokal, kemudian mempercepat inovasi produk dari tayangan serta memperluas pasar. Kemudian ini adalah sistem informasi, komponen-komponennya. Yang pertama ada software. Software itu adalah perangkat lunak yang merupakan sistem dari operasi aplikasi serta program yang mengatur dalam menjalankan tugas di komputer. Kemudian ada database, kemudian ada telecommunication, kemudian ada bandware atau tenaga manusia yang menggunakan pengelolaan teknologi informasi, kemudian ada manajemen yang mengatur, kemudian ada hardware.
Hardware adalah perangkat keras, yaitu termasuk komputer, server, perangkat jaringan, dan perangkat penyimpanan. Kemudian ini ada komponen teknologi informasi yang dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu teknologi masukan, CPU, teknologi penyimpanan, teknologi keluaran, dan teknologi perangkat lunak. Teknologi masukan adalah teknologi yang berhubungan dengan peralatan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya ada mouse, ada keyboard, ada scanner, dan lain sebagainya. Kemudian ada CPU, yaitu sistem komputer yang menjadi sistem pusat pengelolaan data. Kemudian ada teknologi penyimpanan, yaitu media yang digunakan dengan fungsi untuk menyimpan berbagai macam data digital yang tersedia pada perangkat komputer. Contohnya ada flash disk dan hard disk. Kemudian teknologi keluaran yaitu bisa disebut juga dengan output, yaitu hasil pengelolaan data yang dimiliki atau telah diproses. Nah, data tersebut kemudian akan diubah dari data komputer menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh manusia. Contohnya ada LCD atau printer dan lain sebagainya. Kemudian ada teknologi perangkat lunak, yaitu program yang berisi perintah untuk menjalankan proses tertentu pada komputer. Contohnya adalah ada Instagram, Facebook, Spotify, Maps, internet, Gmail untuk mengirim surat, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh dari aplikasi teknologi informasi. Nah, contohnya dalam bidang bisnis dan industri, yaitu ada e-commerce, manajemen inventaris, sistem akuntansi, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bidang kesehatan, terdapat rekam medis secara elektronik, telemedicine, dan aplikasi kesehatan dalam bentuk digital. Kemudian pendidikan, yaitu ada e-learning, perpustakaan digital, sistem manajemen belajar. Kemudian dalam bidang pemerintahan, terdapat sistem pelayanan publik dan administrasi berbasis digital. Kemudian dalam bidang transportasi yaitu ada GPS, manajemen logistik, dan sistem pemesanan tiket secara online, serta dan lain-lain. Nah, dari itu semua, kita pasti menghadapi tantangan dalam teknologi informasi, yaitu dari keamanan data, resiko dari serangan cyber, pencurian, dan pelanggaran privasi. Kemudian ada tantangan dalam perubahan teknologi yang cepat, kita harus terus beradaptasi dengan teknologi baru. Kemudian keterbatasan infrastruktur, kemudian ketergantungan kita pada teknologi yang bisa menghentikan kita dalam operasional bisnis. Nah, ini kesimpulannya adalah teknologi informasi telah membawa kita pada perubahan yang besar dalam cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi. Perkembangan teknologi yang cepat perlu terus dihadapi dengan bijak. Kemampuan untuk mengolah data dan informasi dengan cepat serta menyebarkannya ke seluruh dunia dapat membuka banyak peluang baru dalam berbagai bidang. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.